Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Benchwar Channel, kali ini saya mengundang salah satu teman ia, lalu juga bisa jadi nih orang ini menurut saya adalah orang yang lumayan visioner juga. Dan saya ajak ngobrol di Benchwar ngobrol ini karena semata-mata saya pengen tahu sejauh mana beliau ini interest, karena Cenah adalah asli kelahiran Cimahi. Saya akan ngobrol di Benchwar ngobrol ini tentang Cimahi. Sandra Islama Putra. Kang Gani, Damang. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di Benchwar ngobrol. Ya. Kang, gini Kang. Akang ini kan kalau sekarang seorang guru gitu ya, dosen. Kuli Kang. Kulinya? Kuli ilmu. Kuli ilmu yang sebetulnya berat kalau menurut saya banyak karena terus tingkatannya dosen. Nah, dosen makan ngajarkan barudak nu asal nanti dan hese juga nantinya. Tapi Kang, sebelum ngobrol tentang kadosenan Kang, Akang teh betul asli orang Cimahi? Kalau klaim asli orang Cimahi ya saya berani mengklaim. Tapi kalau bicara legal di akte kita kelahiran Bandung. Oh. Saya lahir di Bandung, daerah Suto Aksan, Suryani, tahun 75. Tahun 75. Tapi usia 4 bulan terus dicandak ke Cibabat, ke Haji Wasid. Jalan Haji Wasid. Sukajaya, Gigireun, kepala sekolah Cimindi Kapungkur, Pak Wasid. Oh, di sini. Jadinya ngalih ke Pasir Kumeli, terus 78 di Suaka Indah. Jadi sampai sekarang ini? Sampai ayeuna. Jadi udah asli lah. Ya saya mah. Tapi bisa ya, kelahiran dan tinggalin akten aja Bandung. Iya, kelahiran Bandung, tapi saya ngerasa orang Cimahi. Ngiring lahir unggul. Ngiring lahir. Gitu. Cimahi. Jadi untuk teman-teman yang, siapa sih Kang Sandra teh? Itu orang yang ngiring lahir di Bandung, tapi ini cintanya Cimahi ya. Oh, cinta kelihatan lah gitu ya. Kang, bolehlah cerita sedikit Kang. Di Cimahi ini Akang anggap saja memang sudah dari kecil kan, memang sudah mendarah daging lah. China sudah Cimahi ya. Cimahi. Tiba-tiba sekolah di Cimahi juga kan? Sekolah campur-campur lah ya. Kalau sekolah sih ya Mas Kadi Kang ya. Saya TK di lingkungan komplek Kang. Di Suaka Indah ya, di Leuwi Gajah. Eta TK Budi Luhur. Dan abdi angkatan pertama TK Budi Luhur Kang. Jadi sebelum Yayasan Budi Luhur sekarang punya akper atau dulu awalnya dari TK Budi Luhur, kemudian bikin SD Budi Luhur dan seterusnya, gitu. Jadi kan? Cikal bakal Budi Luhur sekarang itu adalah iya awalnya itu angkatan pertama tahun 80. SD nyimpang sedikit, Kapayunan kantor kelurahan Leuwi Gajah. Itu kantor kelurahan Leuwi Gajah dari dulu di situ. SD Leuwi Gajah, hiji nama jantan Leuwi Gajah Mandiri. Iya. SMP Cimahi, SMP hiji baru SMA ke Husein, nyebrang kotanya. Desa Masalapan, teras ka Unpad. Karena dulu belum aya jojonaan. Can aya jojonaan. Usum baheula. Gitu. Jadi sekolah lagi memang menitina ti awal. Jadi saya mah konsepnya di lingkungan alit heula, ngegedean sampai terakhir nyobian di Ganesha di ITB gitu kan, kelebihan. Ayeuna muliahna di Unpas Setiabudi kalau kode. Jadi ngaulang naon sih Kang di kedosenan ini apa ya? Jurusan apalah gitu? IT lah ya keren nama informatika ya. Naon Kang yang kok Akang hoyong jadi dosen atau jadi guru? Kenapa? Ada darah mungkin apa gimana? Ente amun sejarah aki pun bapak almarhum ge PNS. Dan dulu mah kan PNS zaman Orde Baru mah PNS bisa ngarangkap politikusnya. Ya memang orang politik juga kan dulu di KNPI dan lain sebagainya. Mungkin bagi yang kenal bapak saya almarhum adalah Bapak Nur Sadah Yusuf gitu. Bagi beberapa yang memang aktif di politik Cimahi Bandung dan Jawa Barat mungkin mengenal almarhum beliau. Nah, saya ingin jadi dosen itu sederhana Kang. Kunaon teh? Jadi, saya diajar terus. Oh, hari saya mah, ya, jadi saya mah konsepnya
Ari pengetahuan mah kudu diasah kada di refresh terus daya batasna gitu. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, tuntutlah ilmu mencek saya mah nepi ka maot. Da hirup mah diajar. Ya, hirup mah diajar, tim mimiti dilahirkeun ge orang kudu diajar. Begitu borojol diajar kumaha gulang-guling, diajar ngorondang, diajar nyarios. Nah, lamun saya misalkan bukan dosen, khawatirlah ilmu didapatnya terakhir dan geus kuliah deui urang mah geus pagawe gitu kan. Beku ari dosen mah tiap ngajar kan ilmu berkembang terus. Kan urang teh embung tinggalin. Ya, tapi walaupun kadang saya kalau kalah ilmu sama mahasiswa ngajawabnya gampang. Saya mah ngetes di dinya cek saya teh lain teh jauh gitu. Jadi intinya iya, mau belajar terus gitu. Karena ilmu berkembang terus saya harus mengikuti gitu kan. Eta kaiji. Kedua meh ngora terus kan. Ya. Karena naon kolot teh da kumaha lingkungan. Mun urang sapopoe punten nya lamun abdi misalkan di satu instansi kan barengan teh deh timimiti masuk misalkan jeung Kang Beni saumuran naik terus teh beki ngolotan gitu kan. Ari di kampus mah kan ngora terus. Umur teh 18 terus. Paling kolot 25 karena naon ganti keluar ganti deui jeung nu ngora aja. Lain jeung nu ngora ieu nah kan ya maksudnya bergaul sama anak-anak muda terus saya hayang ngora terus mah jadi dosen. Jadi minimal usia mah ada hitungan angka, jiwa mah ngora terus gitu. Kang Iraha ada waktu libur ada apa namanya ngadosenan Iraha? Ngadosenan. Maksudna teh pami pas libur sauran abdi. Abdi nu ngegentosna. Siap. Abdi ge hayang milu ngora tuh. Iya Kang. Ngan di informatika mah. Ya. Sebenarnya jalu Kang. Tapi tara naon gitu. Ya, karena jiwa mereka ini akan apa? Ya, gitu. Apa namanya lah? Auranya nanti kita ya, gitu. Oke Kang, jadi teman-teman juga bisa tahu kalau yang namanya nimba ilmu itu ternyata menurut Kang Sandra itu tidak berhenti di situ saja karena ilmu mah terusnya Kang. Iya, terus. Bahkan betul tadi ada istilah carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, mungkin kenyataannya sekarang semua produk dan sebagainya Cina yang punya. Betul, ya. betul. Tapi bukan berarti ideologinya, tapi produksinya yang keren. Sepakat. Kang, lalu setelah ngadosen masih kan sampai sekarang? Alhamdulillah. Saya dengar juga Kang itu ya apa ya, karena mungkin mengasah tehnya bukan hanya dalam formalitas tapi juga pergaulan. Akang terlibat dalam sebuah organisasi, entah itu organisasi kepemudaan atau apapun. Bahkan sekarang ini saya mendengar Akang ini justru nggak tahu heureuh mimitina ya, tapi mungkin karena animonya cukup besar dan akhirnya Akang menang ceritanya. Naon tah? Menang tah. Bukan menang togel. Lotre. Menang lotre. Menang naon itu? Akang teh jadi ketua IKA, betul ya? Ketua IKA SMP Negeri 1 Cimahi juga ya? Kalau bekas Akang berarti kan? Nah kan gini Kang, saya justru ngelihatnya nggak mengajar, ngajar deh capek sami, perlu tenaga walaupun tadi termasuk hiburan juga lah ya, melihat teman-teman lebih remaja segala macam. Ayeuna mengurusi juga hal-hal yang kompleks gitu ya. Di situ namina ikan juga apa ya, berbagai macam yang harus didandani dan lain sebagainya. Pro dan kontra, kumaha ngabagina. Ya itu Kang, tadi itu soalnya alasan motivasi ngadosenan kayak Ji pengen nambah ilmu terus, kedua yang ngora terus, katilu waktu lebih fleksibel. Dosen mah lamun udah ngajar tilu SKS ge 2,5 jam itu persiapannya mah luar biasa kan. Makanya kita ngajar itu kewajiban dosen itu maksimal 12 SKS. 12 SKS teh kirang langkung ya tadi dalam seminggu hanya 10 jam. Ditambah penelitian pengabdian. Nah, penelitian pengabdian ini bisa dimanapun, bisa kapanpun. Artinya saya secara waktu lebih leluasa. Berarti gitu. Ini adalah pengabdian. Yang mana? Yang ini yang IKA. Ya salah satu bagian dari pengabdian kepada masyarakat lah. Intinya mah saya masih punya waktu untuk menyesuaikan gitu. Makanya ya kemarin didorong teman-teman terus akhirnya ya bismillah lah untuk jadi ketua IKA dan memang akhirnya hasilnya saya diberikan amanah untuk jadi ketua Ikatan Alumni SMP Negeri 1 Cimahi periode 2021-2025. Termasuk baru atunya kan ya kemarinnya? Ya kan masih tahun lah. November ya genep sasih langsung lah. Aduh. Apa yang sudah dibuat kan di IKA itu karena biasanya dimanapun instansi atau apa lain huluna lain kebijakan. Akang apa yang dilakukan di situ?
Ya untuk tahap pertama memang yang jelas mencoba menginventarisir hal-hal yang sudah dilakukan oleh kepengurusan sebelumnya, kemudian saya coba lanjutkan gitu kan. Ya sekarang ini sebenarnya lebih banyak konsolidasi dan koordinasi lah dengan beberapa pihak. Jadi kalau di IK SMP 1 itu ada yang namanya angkatan. Angkatan-angkatan yang beragam. Iya, Di angkatan yang masih eksis ini ya Kang ya. Angkatan 63 sampai yang kemarin 2000, yang sekarang mungkin 2022. Artinya kalau dilihat ada sekitar 5 generasi. Oke. Saya teman-teman tidak sedang membicarakan tentang keterkaitan Benswar ngobrol dengan Ika, tapi saya melihat sosok ini nih yang menurut saya mah loba kadaek teuing gitulahnya. Apalagi baru kan angkatan masih Tadi teh termasuk tadi angkatan yang paling sepuh berapa? 63. 63. Kan biasanya orang itu kalau tambah kolot tuh tambah bandel gitu nya. Bukan bandel, balik lagi ke anak, bahkan tidak mau diurusi. Itu kan juga harus di-hire, Kang. Iya. Pada dasarnya tadi karena beda-beda angkatan eta Kang. Jadi makanya tadi saya bilang saya harus menyelami dulu apa sih maunya. Nah angkatan genep tilu, yang angkatan 2020 guys, benten gitu kan. Makanya kenapa saya bilang di awal ini saya lebih banyak berkoordinasi dulu, berkomunikasi dengan mereka. Gede KD 60 apa, 70 apa, 80 apa kebutuhannya. Dari sana baru saya rumuskan. Kemudian bukan hanya dengan angkatan, kita juga punya beberapa komunitas. Ya, ada belasan bahkan mungkin yang baru lahir ada puluhan komunitas. Kang, berarti ini adalah miniaturnya apa ya? Kan Akang sedang mengurusi sebuah masyarakat yang heterogen lah gitunya. Dibungkus dengan yang namanya IKA. Bahkan maka saya namakan ini adalah miniatur masyarakat luas pada umumnya. Oke? Nah, maka ketika saya akan berbicara tentang Akang digedekan di Cimahi. Lalu mengurusi miniatur itu tadi yang yang notabene pasti orang Cimahi lah. Awalnya mungkin sekarang mah aya nu di mana gitu ya. Tapi minimal ruhnya ruh Cimahi. Saya akan kesampingkan tuh yang namanya Ika karena saya pikir Ika ini adalah berkaitan dengan antusias seorang Sandra menjadi apa ya? Bisa jadi influencer atau mungkin semangatnya aja yang kurang mah yang berkegiatan gitulah kira-kira ya. Nah sekarang gini kan, kita kaitkan dengan Akang yang otomatis karena yang sudah memegang miniatur masyarakat kecil itu pasti mindsetnya juga melihat masyarakat sekitar. Nah kebetulan Akang ini dari kecil sampai besar sampai saat ini hirup di kota yang sama Cimahi. Cimahi ini menurut saya kan juga apa ya, rada antik juga ya zaman dari saya juga kecil di Cimahi. Jadi perkembangannya luka kunaon menurut saya perkembangannya itu dibilang pesat enggak gitu ya, dibilang lambat ya gitulah kira-kira ya. Tah menurut kacamata Akang ya, kalau seumpamanya tiba-tiba besok lusa ya Akang harus membaca Cimahi. Membaca kemana? Ya ini secara keseluruhan. Dalam kapasitas tahun. Dai maca mah sama tiap hari ge maca. Ningali buku atuh. Henteu. Jangan baca buku udah kebaca kan Cimahi ayeuna. Kira-kira menurut Akang Cimahi ini harus bagaimana gitu? Cimahi ini kota yang unik Kang. Karena sepertiga wilayah itu dikuasain militer. Memang mayoritas. Ya kan? Banyak pendidikan-pendidikan militer kan basis di Cimahi. Kemudian juga secara kalau bicara lahan pertanian, perkebunan, saya ngomong lah. Makanya adik saya mah mikir, iya Cimahi kudu kumaha, kudu jadi Singapura. Cimahi kudu jadi Jika Singapura. Saya naros Kang Weni, Singapura mau ganaon. Cok, Kang Weni punya apa sih mereka? Laut, transit doang. Tapi kok mereka bisa jadi negara paling makmur, paling maju di Asia Tenggara. Bahkan termasuk di Asia pun termasuk tingkat atas. Kunaon gitu. Padahal nggak punya apa-apa. Anggaplah Cimahi kita buka kebun tuh karena gas gerin gitu, ku tangtung gitunya. Nah berarti apa? SDM Kang. Ya, pembangunan SDM harus prioritas. Gitu. Apa memang selama ini pemimpin-pemimpin kita Kota Cimahi ini tidak memperhatikan SDM? Ya memperhatikan lah. Cuma fokusnya menurut saya kita harus adaptif. Jadi orang Singapura itu kan akhirnya bisa makmur karena dia SDM-nya secara tingkat SDM-nya itu adalah SDM
kualitas unggul. Nah, sekarang tinggal berpikir, ya oke, dinilai aja sama masyarakat. Saya tidak dalam kapasitas menilai apakah pembangunan di Kota Cimahi untuk memperhatikan ke masyarakatnya itu udah memperhatikan masalah SDM nih tinggi atau enggak. Saya nggak di kapasitas sana. Tapi misalnya kuncinya di sana. Kedua, harus main jasa. Ya, ulah mikiran nian pabrik atau jasa. Karena jasa mah efisiensi tempat, efisiensi orang gitu kan. Dan jasa naon ayeuna? Jasa komunikasi dan teknologi kan. Hapunten dia mah, sanes karena saya orang IT gitu. Tapi zamannya sekarang 4.0, sebentar lagi 5.0, Cimahi itu udah seperti itu. Tapi kan kemarin-kemarin pernah diwacanakan bahwa nggak tahu. Saya tidak melihat secara real bahwa Cimahi itu menurut pemerintah setempatnya itu harus dan menjalankan cyber city. Eta tos karaos eta. Bukan hanya Cimahi. Nah, di orang mah kan resep slogan. Nah, kenyataanna naon? Gewe ari saya mah lamun saya bade ngurus serat-serat gitu kan ya, masih harus ingki ka ditu ka dieu, menurut saya belum cyber city kan. Ya kan? Nah, sekarang kalau saya berpikirnya harus dimanfaatkan. Makanya saya punten ini mah bukan memuji, bukan memuja. Ketika kontestasi pemilihan kemarin, saya salut untuk SMP Negeri 1 Cimahi. Geus mere contoh, Kang. Kalau Akang ikut memilih, dari mulai pendaftaran sampai pemilihan itu semuanya based on IT. Ya. Pertanyaannya, terdengarkah ada kisruh sampai ke Mahkamah Konstitusi hasil tadi karena menggunakannya? Nggak ada, Kang. Itu kebetulan ketua panitianya juga angkatan saya, Kang Budi Setiawan, tuh saya respect lah ke panitianya, saya acungkan jempol gitu. Semuanya berbasis IT, dari mulai pendaftaran, syarat-syarat itu upload, dukungan, dan itu semuanya berbasis IT. Sampai ke pemilihan, Kang. Bayangkan, komunitas yang secara pendanaan pun masih mandiri, sudah berani seperti itu. Itu salah satu contoh. Oke, sebentar lagi 2024, Kang. Iya. Artinya Kang mengharapkan seperti itu di kita. Ya, repotnya kita aturan regulasi pemilu ini kan tidak parsial, tidak independen, kota ieu menang kieu kan semuanya dari ini. KPU pusatnya siap enggak? Tapi menurut saya kami sudah memberi contoh, Kang. SMP 1 IK-nya sudah memberi contoh. Mun daek pasti bisa. Kenapa nggak bikin bahwa ini adalah influence? Kirim aja ke pusat. Ya, ada beberapa yang memang akhirnya saya ini di kampus ya. Dengan pengalaman tadi, ketika ada mahasiswa ada mahasiswa ya, Kak, Pak, saya mau ngambil topiknya apa ya? Coba deh kamu gali tentang e-voting. Dari sisi security dan lainnya kamu bahas. Itu paling akhirnya saya dari pengalaman yang kemarin, coba kalian kasih gitu. Itu kecil jadi ya ininya apa namanya? Tingkat kan jurdil tehnya. Ya. Tingkat ketidakjujurannya kecil ya. Kalau sebetulnya kalau bicara ke sana mah ada masalah alat, makanya itu hanya alat bantu gitu ya. Tapi minimal sebetulnya kembali kepada penyelenggara ya, penyelenggaranya, karena mau pakai IT mau enggak, kalau penyelenggaranya sudah tidak berbuat jurdil ya repot oge. SDM deh baik berarti. Ya, tapi yang jelas itu memangkas, Kang. Ya. Dan efisien. Ya dari sisi anggaran ya. Iya, karena gini. Kalau sekarang aja saya kebetulan lagi dinas. Ya walaupun ada pindah TA-nya intinya kemarin teman-teman kami yang memilih itu sedunia. Akhirnya di luar negeri ada alumni yang dari luar negeri bisa menyumbangkan hak suarana. Coba kalau masih manual, kudu balik ke Cimahi atau petugas di kedutaan besar cara nyolok ikan. Aduh. Jadi saya setuju ya, Cimahi Cyber City atau apa, tapi menurut saya dari sisi action ya. Masih banyak yang seharusnya bisa lebih dari itu. Dan berpikirnya bukan hanya masalah Cimahinya dikelola governance-nya, tata kelolanya berbasis IT aja. Justru Cimahi ini menjadi basis penyedia jasa IT Jawa Barat lah, kayak Indonesia, kayak dunia. Jika Singapura. Ya, mimpi saya mah Cimahi teh manfaatkan SDM. Kang, ya. Itu kan tadi gambaran Akang seperti itu ya. Nah, sekarang gini, Kang. Orang kan orang Cimahinya. Cimahi ini menurut Akang, apakah terpeta komplit tidak? Karena di sisi lain adalah masyarakat asli, di sisi lain adalah TNI, karena memang dari dulu ini adalah base camp-nya tentara. Kira-kira bicara itu ya mau tidak maunya,
dari sebut lagi barudak Cimahi mah juga barudak Irlong, barudak Kolong gitu. Karena punten Kang, dikaitkan dengan tadi harapan Akang Ya. bahwa Cimahi sudah harus berteknologi teh gitu. Ya. Karena di sisi lain ini adalah TNI ini adalah pemerintah lah gitulah ya. Iya, iya. Sedangkan pemerintahan itu juga sudah punya ininya sendiri. Ya. Sedangkan masyarakat hoyong berteknologi. Ya itu tadi, apakah nanti Saya pikir terpeta kompe apa? enggak lah. Enggak ya? Awalnya kalau misalkan Cimahinya sudah memberi contoh, justru kita juga bisa mensupport. Itu jadi mitra juga, mereka pun kita ajak untuk menggunakan teknologi informasi ini, gitu kan. Betul. Pendidikan militer yang ada di Cimahi juga kita ajak. Jadi menurut saya itu bukan satu hambatan, bukan satu kendala. Jadi fine aja lah. Dan mereka juga mau. Justru Akan terbantu. Iya, betul akan terbantu ya. Teman-teman, ini saya kadang-kadang geli juga sama ini nih. Mau dikelek-kelekin tuh geli. Sayanya. Gelinya begini, itu tadi teh capek ya. Saya ajak ngobrol tentang Cimahi ya ternyata punya harapannya karena dia adalah orang teknologi, orang IT. Maklumlahnya orang IT mah kan yang ngoprek begitu. Nah, sekarang gini Kang. Akang melihat tadi masyarakat madani kita di Cimahi lah ya. Kudu kieu, kudu kitu gitu. Sedangkan yang namanya sebuah kota atau daerah maju itu kan karena infrastruktur. Betul. Ada beberapa wilayah kalau yang saya perhatikan, bahkan saya pernah melakukan semacam panggeuing lah gitu ya. Bahwa salah satu wilayah itu belum tersentuh infrastrukturnya. Akang punya gagasan apa? Kalau semuanya memang Akang harus dilibatkan untuk memberikan gagasan gitulah. Ya. Saya mah sebetulnya masalah infrastruktur kan ya. Agak berpikir ya Kang. Saya rada aneh mikirna. Jadi lamun orang ngarasa boga hiji imah, imah orang goreng patut, omeaneun, mun orang mampu pasti diomean Kang. Makanya infrastruktur aya di Cimahi menurut saya kembali ke tadi, kalau pengembangan SDM-nya bisa dioptimalkan, otomatis mun tadi ningali Singapura mah bara leunghar, eta teu kudu ngadaguan pemerintah Kang. Dibangun sorangan. Punten ieu mah contoh. Kita ngacu ke yang IKA. Saya sebetulnya ketika sebelum jadi ketua sekarang, saya juga aktif di kepengurusan IKA sebelumnya. Dan saya sempat diminta untuk melanjutkan pembangunan masjid SMP Negeri 1 Cimahi. Ya. Itu biayanya miliaran, Kang. Betul. Ayeuna bayangkeun lamun ngantosan di pemerintah daerah itu kan punya Pemkotnya, ya mungkin akan terrealisasi tapi entah kapan. Ya. Nah, karena punten alumni SMP 1 ini banyak yang sudah berhasil dan mereka juga merasa memiliki. Dan ngerasa nggak memiliki kan? Betul. Lamun teu ngarasa mah rek waga duit sakumaha ge cuek we. Ya. Itu berhasil digugah sehingga akhirnya pembangunan masjid tersebut terrealisasi. Dan saat ini di kepengurusan yang saya bekerja sama dengan komunitas basket dan juga pihak sekolah serta komunitas-komunitas yang lain yang ada, kami sedang merencanakan perbaikan renovasi lapangan olahraga SMP Negeri 1 Cimahi. Sekarang teh. Saat ini teh Kang. Jadi masjid sudah terwujud itu. Masjid alhamdulillah sudah, mangga dilihat gitu. Dan itu adalah dari alumni. Nah, tidak ada seperser pun dari pemerintah. Tidak. Nah, sekarang kaitannya begini kan ai sekolah mah kadang-kadang kamurid teh sok aya DSP teknik. Ya, sumbangan pendidikan. Ya. Itu nanti akan kumahanya? Pak Baliut tidak? Enggak. Ada kita mah dari alumni, Kang. Yang kita himpun itu kemarin memang dari alumni. Memang siswa-siswa pun karena mungkin kakak-kakaknya alumni memberi contoh gitu ya. Walaupun semampunya mereka pun ada udunan. Ada sekian rupiah lah kemarin dari siswa yang ini, dari guru juga ada. Tapi kalau dari pemerintah setahu saya kalaupun ada mungkin bantuan CSR dari beberapa bank, tapi itu nilainya juga nggak terlalu besar gitu. Tapi inilah mungkin intinya Akang ingin mencontohkan dari miniatur ini di pokoknya mun orang boga pangabutuh, orang nu merasa memiliki bakal iya. Jadi mun tadi bisa terrealisasi gitu ya. Makmur sudah makmur, pasti akan dibangun sorangan ke masyarakat dengan daguan program timah pemerintah. Makanya Cimahi menurut saya sok fokus SDM, bukan hanya IT Kang. Itu IT saya. Cimahi teh bararakat di seni, Sule di mana kan? Jamrut di mana? Ya kan? Yang dulu-dulunya Neta terus di Pitrop gitunya olahraga ayeuna nu di Persib Jalanando Kakang di mana?
Sinusika Ginting di mana? Iya. Cimahi kan. Kenapa kita nggak fokus menciptakan orang-orang sule-sule baru dan lain sebagainya? Para atlet juga ya? Para atlet juga gitu kan. Artinya fokus kepada SDM, termasuk kepala lintarna oge gitu kan. Gitu kan. Nah, harapannya adalah nanti bukan hanya untuk mereka, tapi mereka juga bisa menginfluence masyarakat yang lain, menyediakan lapangan yang lain. Sehingga kalau tadi lamun masyarakat Nagis makmur, teu kudu dimen lagi malah dikiran sorangan. Aduh gitu kan piraku teuing saya masyarakat Nagis Beunghar pakai mobil sport rek asup ka kompleknya jalanna goreng. Kadaguan pemerintah kan harus diprogramkan dulu, prioritas dulu daerah yang mana. Pasti diomean eta kudu boga Lamborghini ge kan. Teu kudu dipenta. Eta lah ya teman-teman, jadi ini mungkin ide yang bagus baik karena gini. Betul, pemerintah itu bukan berarti tidak memperhatikan. Enggak, betul. Cuma mungkin ada birokrasi yang harus ditempuh. Iya. Maka dirasa oleh kita masyarakat ini lila lah gitu kira-kira. Iya. Kang, sekarang ini terakhir aja nih. Kira-kira apa yang akan disampaikan, Kang? Anggap saja nih teman-teman ya doakeun Siapa tahu abis ngomong kayak begini banyak penonton Benswar ngobrol ini orang jadikan wali kota. Atau apapun lah kira-kira ya, atau misalkan stakeholder yang nantinya akan bisa didengar oleh masyarakat kita ini khususnya Cimahi. Ya. Saya mah tadi dari obrolan tadi Kang ya, kalau ada yang merasa termotivasi, terinspirasi, mengajak kita mulai dari yang kecil, sesuai kapasitas kita gitu kan. Yang tadi saya utarakan, silakanlah dengan kapasitas masing-masing. Ya. Kita mulai dari yang kecil, ulangan gogogerowokan unggul dengerin lebih luas dan orang tuh bisa nanaon. Misalkan, tuh benar pemerintah Cimahi mah gitu kan, ya sampai hiji tuh boga masjid-masjid aja. Kita mampu ya sudah kita kerjakan. Makanya saya pribadi sekarang gitu ya. Saya nggak berpikir Kang, tadi wah jauh pisan saya teka pikir wali kota atau naon. Saya hanya berpikir apa yang bisa dilakukan. Nah sekarang saya amanah di SMP Negeri 1 Cimahi IK-nya. Saya ingin hal-hal yang memang menjadi kebutuhan alumni, alma mater, atau mungkin sedikit juga ke lingkungan masyarakat. Kita coba kerjakan dulu, memberi contoh, dan mudah-mudahan IK-IK yang lain kalau memang mampu seperti kamu, ayo. Nah nanti kalau dari yang kecil-kecil ini sudah ajeg, kan bisa ngahiji kan. Asik. Ya kan? Jadi harapannya seperti itu. Kita mulai dan saya pribadi IK SMP Negeri 1 Cimahi, kita akan mencoba melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, dirasakan manfaatnya karena memang salah satu yang kita usung sekarang ini adalah IK SMP Negeri 1 Cimahi itu kudu katara ayana karasa manfaatna ku balarea. Asik. Gitu kan. Keren ya. Gitu ya. Kang Sandra, gitu aduh betah bisa ngobrol ya. Iya kan. Tapi tim kreatif saya terus gitu. Amin. Terima kasih banyak Kang. Nuhun pisan deh. Kapan-kapan saya undang lagi ke Benswar ngobrol ya. Iya, Sukses. Ya, nuhun teman-teman. Jadi kalau kita simak tadi, satu adalah belajar itu tidak harus tamat sampai di sini. Jadi belajar itu terus ya. Yang berikutnya adalah pengabdian. Pengabdian itu kan bentuknya bukan berarti kita secara fisik atau secara ini ya. Tapi juga itu tadi cita-cita, lalu juga masukan-masukan kepada siapapun yang akan bisa menerima. Terima kasih teman-teman sudah menonton di Benswar Ngobrol. Kita akan ketemu lagi dengan bintang tamu yang lain. Saya Benny Warsita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bakal sesadayana nuhun.